Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Iya Bu, baik. Silakan duduk, Arbain. Terima kasih Bu. Oke, Arbain, sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu bagaimana kabarmu hari ini. Bukan hanya sekedar baik, tapi benar-benar bagaimana kondisi kamu secara fisik, pikiran, maupun perasaanmu. Baik Bu, terima kasih. Kalau fisik saya sehat, tapi secara pikiran itu saya merasa kurang sehat Bu. Oke, Arbain. Nah, baik. Jadi tubuhmu sehat, tapi ada beban yang sedang kamu pikirkan ya. Iya Bu, betul Bu. Nah, terima kasih karena kamu sudah jujur. Kadang memang yang paling melelahkan itu bukan tubuh tapi pikiran yang harus berjalan. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira sebelum kamu datang ke Ibu, tadi kamu sudah melakukan kegiatan apa? Tadi ada mata kuliah juga Bu. Nah, kira-kira mata kuliah apa itu kalau Ibu tahu? Boleh Mata tahu? kuliah praktikum juga. Oke, mata kuliah praktik. Kira-kira bagaimana tadi kamu pada saat mengikuti mata kuliah praktikum itu? Apakah kamu terlihat fokus atau ada yang kamu sedang pikirkan? Baik Bu, memang betul ketika mengikuti mata kuliah memang orang pasti akan melihat saya fokus, tapi jujur saja Ibu biasa ada pikiran-pikiran yang membuat saya terdistraksi Ibu. Biasa tidak selalu memikirkan tentang kayak apa penjelasan dosen Ibu. Jadi saya masih ada kurang fokus Bu. Baik, berarti ada yang cukup mengganggu di pikiran kamu ya tadi saat kamu melakukan mengikuti mata kuliah praktikum. Sebelum kita mulai kegiatan atau sesi konseling ini, Ibu mau menjelaskan dulu kepada Arbain bahwa dalam sesi konseling ini kamu tidak perlu ragu-ragu dan takut atau takut untuk menceritakan semua masalah kamu, karena dalam sesi ini kita akan merahasiakan apa yang kamu ceritakan kepada Ibu, dan kamu juga bisa agar kamu bisa nyaman untuk bercerita dengan Ibu, kamu tidak perlu ragu-ragu lagi. Iya baik Bu. Dan di sini saya ada di depan kamu untuk membantu kamu, memahami kamu, mendengarkan kamu, serta membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Kalau ada yang perlu kamu ungkapkan, kamu bisa ungkapkan dengan pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Apakah kamu sudah siap untuk mengikuti sesi dalam konser ini? Iya Bu, saya siap. Oke, kalau siap, sebelum kita masuk pada sesi konseling, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu ya, Arbain. Iya. Untuk itu doa saya pimpin. Mana doa mulai? Doa selesai. Jadi Arbain, pada sesi ini kita menggunakan teknik problem solving ya, di mana kita akan mencoba memahami dan membantu masalahmu secara jelas, serta mencari penyebab dari masalah yang kamu hadapi, dan melihat berbagai pilihan solusi, lalu menentukan langkah yang paling realistis yang bisa kamu lakukan. Baik, sekarang saya ingin kamu menceritakan lebih dalam tentang permasalahan yang kamu hadapi, di mana kamu tidak perlu buru-buru untuk bercerita. Tarik nafas dengan tenang, lalu ceritakan apa yang sebenarnya sedang paling mengganggu pikiranmu terkait perkuliahan saat ini. Baik Ibu, saya itu mulai merasa berpikir berat itu mulai terasa itu ketika masuki semester akhir Bu, karena melihat teman-teman yang sudah semakin siap, kayak melihat di semester, apalagi semester 6 sekarang ini kan kayak ada teman-teman yang sudah mau mengajukan judul untuk skripsi, mau
mau mendaftar proposal ibu, yang tugas-tugas mereka yang sudah mulai selesai itu, saya di situ mulai berpikir kok bisa mereka secepat itu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang membuat saya itu, maksudnya tugas itu sangat sulit bagi saya ibu, dan saya kayak merasa overthinking dan merasa tertinggal. Oke, Arbain, baik. Terima kasih kamu sudah jujur menyampaikan permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Saya bisa memahami bahwa kekhawatiran seperti itu tentu bukan hal yang ringan. Nah, coba ceritakan sejak kapan rasa khawatir itu mulai muncul. Apakah ada momen-momen tertentu yang membuat perasaan kamu khawatir semakin kuat atau? Baik ibu, tadi ibu tanya sejak kapan ya? Iya. Baik, saya sejak tadi sudah saya jelaskan, ibu mulai tertarik pada sejak semester 6 ibu, karena melihat teman-teman apalagi kan dibentukkan dengan ekonomi, apalagi banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang memang harus kita keluarkan. Juga ibu, jadi itu kayak membuat saya merasa kayak tertinggal dengan teman-teman lain. Oke, jadi ketika kamu melihat perkembangan teman-temanmu, muncul perasaan bahwa mereka lebih maju dan kamu merasa tertinggal ya? Iya bu. Oke, ketika kamu merasa dirimu itu berjalan lebih lambat, kira-kira apa biasanya muncul dalam pikiranmu itu? Ibu, yang pertama pasti tentu saja saya merasa sangat takut ibu. Takut kalau saya tidak mampu, takut kalau saya gagal ibu. Pasti pikiran-pikiran itu selalu terputar di otak saya, bagaimana nanti kalau saya tidak bisa melakukan studi dengan tepat waktu, pasti biaya semakin bertambah, dan pasti orang tua dan keluarga pasti akan menunggu juga ibu. Oke, berarti kekhawatiranmu itu bukan hanya soal waktu lulus tepat waktu, tapi juga ada ketakutan tentang kemampuan diri sendiri. Iya betul sekali. Oke, baik. Jadi setelah apa yang kamu ceritakan tadi, selain tekanan akademik, ada juga keraguan terhadap diri sendiri ya. Iya Bu. Nah, saya ingin memahami lebih jauh lagi ketika kamu mulai meragukan diri, apa yang biasanya kamu katakan pada diri sendiri? Biasa Bu, yang saya katakan pada diriku sendiri itu biasanya kenapa saya bisa seperti ini. Padahal kan waktu semester akhir itu saya menjalani perkuliahan ini dengan santai, tanpa terburu-buru. Tapi kenapa pada tahap ini itu semuanya itu terasa kayak harus cepat-cepat diselesaikan gitu, harus terburu-buru. Oke, jadi pikiran-pikiran itu pasti cukup melelahkan ya apa ya? Iya betul. Jadi kamu tidak hanya menghadapi tugas kuliah, tetapi juga tekanan dari pikiranmu itu sendiri ya? Iya Bu. Oke, kalau kamu melihat kondisi ini secara keseluruhan, menurutmu apa yang paling membuat kamu merasa khawatir itu terus bertahan sampai sekarang? Apa yang membuat rasa khawatir kamu itu bertahan sampai sekarang? Karena saya merasa beban semakin berat Bu, tapi saya belum semaksimal itu. Karena kayak beban semakin banyak itu, tapi saya itu ternyata belum bisa semaksimal itu untuk menyelesaikan tuntutan akademik ibu. Oke, nah jadi di sini saya ingin masuk lebih dalam lagi ke perasaanmu, ke dalam masalahmu, di mana ketika kamu memikirkan kemungkinan tidak lulus tepat waktu, apa emosi yang
kuat yang paling kamu rasakan pada saat itu? Tentu saja ibu takut, ibu, apalagi kita sebagai mahasiswa yang hanya diberikan bantuan oleh pemerintah, pasti sangat pasti selalu berpikir kalau tidak lulus tepat waktu pasti beasiswanya akan dicabut dan orang tua akan menanggung biaya semester kita. Ibu pasti yang terpikirkan itu pertama itu pasti takut ibu. Oke, jadi kamu takut ya? Iya. Jadi kamu takut gagal, takut mengecewakan orang tuamu, takut masa depanmu berantakan ya? Iya betul sekali. Nah, jadi ada beberapa lapisan rasa takut, di mana takut gagal secara akademik, takut mengecewakan keluarga, dan takut tentang masa depan. Kalau kita fokus pada rasa takut mengecewakan orang tua, apa yang membuat hal itu sangat berat bagimu? Pasti itu yang pertama pasti takut gagal, kemudian takut tadi mengatakan bahwasanya mengecewakan orang tua itu sudah pasti. Kita sebagai mahasiswa takut untuk mengecewakan orang tua, apalagi keluarga, takut masa depan juga kayak berantakan. Ibu takut ketika lulus nanti kita belum bisa mendapatkan pekerjaan dan belum bisa membantu orang tua di rumah. Oke, jadi ketika mengingat harapan itu, kira-kira apa yang kamu rasakan? Bisa diulangi Bu? Ketika kamu mengingat harapan itu, kira-kira apa yang kamu rasakan? Saya merasa tertekan Ibu, seperti merasa tertekan, tapi satu sisi lain saya harus bisa berhasil juga Ibu. Oke, jadi kamu merasa ada beban ya Iya. yang besar di pundakmu. Nah, apakah kamu juga pernah merasa sedih, malu, atau bahkan marah pada dirimu sendiri? Kalau merasa sedih dan marah pada diri sendiri, iya. Kadang juga kesal sama diri sendiri karena sering-sering menunda, kayak rasa malas itu selalu ada pada diri sendiri. Kayak kenapa penyesalan itu nanti ke belakangan, seperti itu kan? Berarti kamu bukan hanya takut, tapi juga kecewa pada dirimu sendiri ya? Iya betul sekali. Nah, itu sangat manusiawi Arbain. Itu sangat manusiawi Arbain, di mana kadang seseorang itu bisa merasa sedih karena kondisi, lalu marah karena merasa tidak cukup baik, di mana saya menghargai semua kejujuran kamu tadi kalau menceritakan masalah kamu. Sekarang mari kita lihat lebih jelas lagi. Menurutmu apa saja hambatan yang selama ini membuatmu merasa sulit untuk maju? Jadi saya sering hambatannya itu kayak sering menunda-nunda ini. Oke, jadi hambatan kamu itu sering menunda-nunda tugas ya? Iya betul sekali. Oke, baik. Menunda tugas ini biasanya terjadi karena apa, Arbain? Apakah karena malas, atau takut, bingung, atau ada hal lain? Sebenarnya juga campur antara malas dan antara tidak mengerti biasa dengan tugasnya, tapi takut untuk bertanya Ibu. Oke, jadi campur ya? Iya. Nah, sebenarnya bukan hanya malas, tapi ada rasa takut
untuk menghadapi kesulitan lagi. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira apalagi selain menunda tugas itu, kira-kira ada masalah apa lagi? Ada, saya biasa juga kayak sulit untuk fokus ibu. Oke, sulit fokus ya. Iya. Menurut Arbain apa yang sering mengganggu pikiran Arbain itu sehingga membuat Arbain kurang fokus? Biasanya itu karena terdistraksi oleh HP, media sosial, kadang juga pikiran sendiri gitu. Oke, baik. Jadi ada hambatan eksternal ya, seperti distraksi dari HP dan internet yang itu membuat Arbain overthinking ya. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira ada faktor lain lagi? Ada bu, biasanya saya suka minder kalau lihat teman yang lebih maju ibu. Biasanya kayak kalau teman ada yang lebih maju itu kayak kok dia bisa sampai di titik itu. Oke, baik. Berarti Arbain juga sering membandingkan diri ya. Itu yang bisa membuat atau menjadi hambatan dari psikologis Arbain ya. Iya, betul sekali. Baik, Arbain. Jadi sejauh ini kita melihat beberapa hambatan utama, di mana yang pertama Arbain itu sering menunda tugas karena takut dan fokus terganggu, overthinking, dan kebiasaan membanding-bandingkan diri. Iya, betul. Nah, sekarang saya ingin tahu lagi bagaimana semua hambatan ini mempengaruhi kehidupan Arbain sehari-hari. Jadi hambatan-hambatan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari itu. Yang pertama itu tugas jadi menumpuk, jadi kayak kurang fokus, seperti itu saya sih bu. Kira-kira ketika tugas Arbain menumpuk itu, apa yang Arbain rasakan? Stres ibu, karena tugasnya tidak dikerjakan tepat waktu. Oke, jadi Arbain stres ya. Iya. Kalau stres, kalau ibu boleh tahu bagaimana dengan tidur Arbain? Apakah tidur tepat waktu atau karena kita juga namanya mahasiswa kan bu, biasanya karena biasanya ada tugas menumpuk, kemudian dengan stres biasanya waktu tidur kita itu terganggu juga ibu. Jadi biasanya tidur juga tidak sesuai porsinya ibu. Jadi kita itu kadang susah untuk tidur tepat waktu. Oke, susah tidur ya. Kalau dengan semangat kuliahnya Arbain bagaimana? Semangat kuliah pasti tentunya sudah menurun, karena kan apalagi kalau stres begitu, apalagi kalau tidak tidur tepat waktu, biasanya bikin kita itu hilang mood untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti kuliah. Ya. Nah, kalau dengan kepercayaan diri Arbain jadi lebih rendah bu. berarti dampaknya luas ya. Iya, benar sekali. Ada dampak dari akademik, mental, fisik, bahkan rasa percaya diri. Iya, betul. Nah, apakah kondisi ini juga mempengaruhi hubungan Arbain dengan orang lain? Iya bu, biasanya saya kalau di kos itu kayak jarang berinteraksi dan teman-teman, itu menarik diri untuk terus di dalam kamar saja ibu. Oke, jadi bukan hanya tugas ya, tetapi hidup
hidup Arbain secara keseluruhan ikut terdampak. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita masuk pada bagian penting di mana kita akan mencari jalan keluar. Saya ingin Arbain berpikir terbuka. Nah, menurut Arbain, apa saja langkah yang mungkin bisa membantu Arbain untuk keluar dari kondisi itu? Baik Bu, mungkin yang saya pikirkan itu saya harus bisa buat jadwal belajar lagi Bu, agar jadwal belajar saya bisa terstruktur secara baik Ibu, agar saya bisa mengutamakan mana yang positif, yang maksudnya mana yang lebih yang harus dikerjakan terlebih dahulu Ibu. Oke, kira-kira masih ada lagi nggak? Kayak saya harus mencicil tugas, mengurangi main HP, Oke, bagus. belajar bareng teman-teman. Kalau tidak paham mungkin bisa bertanya ke dosen, dan yang paling terakhir itu pasti lebih harus disiplin lagi. Oke, luar biasa ya. Ternyata Arbain punya cukup banyak pilihan ya. Iya, Kalau melihat semua pilihan ini, menurut Arbain, mana yang paling mudah dilakukan oleh Arbain? bukan mungkin lagi, tapi saya akan coba untuk membuat jadwal terstruktur terlebih dahulu Ibu. Oke, membuat jadwal ya. Nah, baik. Sekarang kita bahas satu persatu dulu ya, secara realistis. Kalau membuat jadwal, kira-kira apa kelebihannya, Arbain? Kalau membuat jadwal itu kita lebih terarah Ibu, lebih tahu, karena kan kalau di jadwal pasti apa yang harus kita kerjakan. Misalnya kalau dari kayak jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari Senin kita kerja apa dulu terlebih dahulu, apa yang paling penting terlebih dahulu, begitu. Jadi kayak lebih terarah. Buat jadwal ya, jadi Iya. kelebihannya. Kalau kekurangannya, menurut Arbain kekurangannya apa? Pasti kayak godaan besar saja Ibu, lebih kayak harus, kan baru pertama lagi membuat jadwal, jadi godaan besarnya paling kayak harus bisa membiasakan diri, harus bisa memberikan afirmasi positif bahwasannya saya harus bisa berkembang. Oke, kalau menurut Arbain, kalau mencicil tugas bagaimana? Kalau mencicil tugas itu menurut saya itu memang sangat bagus, biar agar tugas tidak semakin menumpuk, karena kalau tidak dicicilkan pasti tugas semakin banyak dan nanti stres malah makin bertambah. Kalau mencicil tugas, terus kekurangan dari mencicil tugas itu apa, Arbain? Kalau boleh tahu. Harus mulai lebih awal Ibu. Oke, mulai dari awal ya. Iya. Kalau mengurangi bermain HP, Kalau mengurangi main HP itu bisa jadi fokus lagi Ibu. nah, kira-kira tantangannya apa? Tantangannya itu pasti godaan-godaan terbesar itu pastikan, apalagi di HP itu tempat media sosial kan ya Bu, pastikan banyak sekali kayak, apalagi kayak notif-notif itu biasanya kalau sudah terbiasa dengan notif-notif suara HP biasanya langsung refleks untuk mau melihat apa yang ada dalam HP tersebut. Dan kemudian ketika sudah ambil HP pasti kayak pengen coba scroll TikTok cuma 1 menit atau 2 menit, tapi ujung-ujungnya malah biasa terbawa sampai beberapa jam ke depan sudah nonton scroll TikTok. Jadi tugas-tugas itu tidak terselesaikan. Kira-kira kalau strategi belajar dengan teman, apa yang bisa lebih paham? Belajar dengan teman sekelas Arbain, Bisa lebih paham Bu, karena kan belajar dengan teman pasti kan ada teman-teman yang paham, jadi kita bisa tanya ke mereka, karena banyak juga kan teman-teman yang saling berdiskusi untuk memecahkan
kalau tugas ini sulit kan bisa sama-sama memikirkan solusinya Bu. Oke. Kalau kekurangan dari belajar dengan teman itu apa kira-kira? Nah kekurangannya juga pasti ada, pasti ya palingan kebanyakan ngobrol saja, apalagi ada teman-teman yang kayak punya cerita-cerita pasti cerita dulu, nanti tugasnya belakangan, tapi ujung-ujungnya biasanya keasikan cerita tapi tugasnya tidak. Kerja. Iya betul. Oke, bagus. Nah, dengan begini Arbain bisa belajar bahwa setiap solusi itu dia punya manfaat dan tantangannya Arbain. Iya. Oke, dari semua solusi ini kita Arbain harus perlu tahu bahwa kita tidak harus perlu melakukan semuanya sekaligus. Nah, menurut Arbain, langkah paling realistis dan paling mungkin untuk Arbain lakukan pada minggu ini kira-kira apa? Pasti saya akan membuat jadwal harian terlebih dahulu Ibu, kemudian mencicil tugas terlebih dahulu, kemudian membatasi bermain gadget Ibu, bermain HP. Oke, baik, sekarang kita buat secara spesifik ya. Hari ini setelah pulang, kira-kira apa yang akan Arbain lakukan pertama kali? Baik Ibu, pasti kalau ada tugas saya akan kerjakan tugas-tugas dulu, tapi mengerjakan yang lebih utama dulu, yang kalau mau misalnya kalau yang lebih deadline itu dikerja terlebih dahulu Ibu. Oke. Kalau boleh tahu berapa target Arbain untuk belajar pada hari ini? Baik Ibu, targetnya itu pasti saya akan 2 jam saja Ibu. 2 jam ya. Kalau dengan handphone bagaimana? Kalau dengan handphone pasti, kalau itu saya biasa, kalau memang handphone tidak digunakan untuk kerjakan tugas, handphonenya akan saya simpan terlebih dahulu. Tapi kalau handphonenya memang bermanfaat untuk hanya mengerjakan tugas, pasti handphonenya akan saya pakai, tapi membatasi dalam hal untuk mengerjakan tugas saja. Oke, itu sangat realistis ya. Baik, saya ingin Arbain ingat satu hal penting, bahwa rasa takut Arbain itu dia tidak berarti Arbain lemah. Justru rasa takut itu dia bisa menunjukkan bahwa Arbain itu peduli pada masa depan Arbain, di mana yang perlu Arbain lakukan itu bukan untuk menghilangkan rasa takut secara instan, tetapi mengelolanya agar tidak melumpuhkan Arbain. Nah, di sini juga kamu tidak harus langsung sempurna. Kamu atau Arbain juga tidak harus menyamai kecepatan orang lain yang ingin cepat-cepat lulus. Arbain, yang paling penting adalah kamu harus berhenti untuk diam, lalu Arbain mulailah untuk bergerak. Nah, langkah kecil seperti yang tadi sudah Arbain sertakan kepada ibu, seperti membuat jadwal, mencicil tugas, dan mengurangi distraksi dari HP, mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan dengan konsisten, itu bisa sangat berdampak besar untuk Arbain. Di sini saya melihat bahwa Arbain itu punya kesadaran, Arbain juga punya keinginan untuk berubah, dan itu adalah modal yang penting untuk Arbain. Iya Bu, saya jadi merasa masih bisa memperbaiki diri saya Bu. Nanti saya akan mencoba untuk, walaupun memang masih bertahap, tapi insya Allah semua akan diusahakan Ibu yang terbaik bagi diri saya sendiri. Oke, tentu itu bisa, dimana selama Arbain mau terus untuk mencoba, proses Arbain itu masih bisa berjalan. Dan ingat, Arbain itu tidak terlambat bergerak, tapi masih lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Nah, oke, baik, karena ini sudah masuk pada tahap akhir dari sesi konseling ini, Ibu ingin Arbain mengerjakan LKPD dulu ya. Baik Bu. Ini ada LKPD yang akan Arbain isi, mohon diisi. Jangan lupa di situ Arbain menulis nama, kelas, dan juga tanggalnya. Baik. Nanti jika ada yang
ingin Arbain tanyakan, boleh ditanyakan. Oke, sambil Arbain mengerjakan LKPD, Ibu mau bertanya-tanya sedikit. Kira-kira abis dari sini Arbain mau ngapain? Kalau dari sini pasti ibu pasti akan mau pulang ke kos dulu, kemudian memikirkan rencana-rencana selanjutnya itu seperti apa. Oke. Arbain ada mata kuliah dari jam berapa tadi? Dari jam 12 sih. Dari jam 12 ya. Nanti sampai di kos Arbain jangan lupa istirahat ya. Iya, Bu. Semuanya dipikirkan. Iya. Pelan-pelan saja, nanti pasti bisa kok terlewati semuanya. Nanti kalau ada yang tidak ada yang Arbain tidak pahami, nanti coba tanya-tanya tadi. Iya. Arbain sudah? Sudah, Bu. Oke, ini LKPD ya. Iya, Bu. Terus sekarang ada lembaran evaluasi juga. Ini tinggal dicetak saja pernyataannya. Jangan lupa namanya ditulis ya. Sudah? Sudah, Bu. Baik, karena apa yang sudah mengisi lembaran kerja dan evaluasi hasil, sekarang kita masuk pada tahap penutup ya. Iya. Oke, karena kita sekarang sudah masuk pada tahap akhir atau tahap penutup, Ibu mau mendengarkan sedikit dulu kira-kira apa yang Arbain dapati dari proses konseling pada hari ini. Baik Ibu, tentu yang saya dapatkan pada proses konseling hari ini sangat banyak sekali, terutama dalam bahwasannya kita itu harus bisa bersikap positif pada diri kita sendiri, Ibu. Bagaimana juga tadi sudah jelaskan bahwasanya kita harus memiliki jadwal yang teratur. Kalau memang kurang fokus, kita harus bisa melatih diri lagi untuk lebih fokus. Kita juga tidak boleh kayak kalau memang kita merasa diri kita tertinggal, maka kita harus bisa berusaha dan perbanyak lagi belajar. Jika tidak tahu, maka bertanya solusinya. Oke, Arbain ternyata banyak ya yang bisa kami dapatkan hari ini dari sisi konseling. Nah, untuk itu kita akan menjadwalkan pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangan Arbain. Jika Arbain mengalami kesulitan, saya terbuka untuk membantu Arbain. Baik Bu, terima kasih. Oke, Ibu mengucapkan juga terima kasih banyak kepada Arbain karena Arbain sudah mencoba berani untuk terbuka dengan Ibu, berani untuk menceritakan masalah-masalah yang Arbain hadapi. Semoga dari permasalahan yang Arbain alami tadi dan solusi-solusi yang telah kita rencanakan tadi bisa Arbain implementasikan dalam
kehidupan Arbain sehari-hari. Semoga Arbain lagi tidak overthinking, tidak merasa kurang percaya diri, apalagi Arbain tidak terburu-buru, dan Arbain bisa membuat jadwal yang tadi sudah Arbain katakan. Nah, baik Ibu, terima kasih. Nanti saya akan mencoba mengimplementasikan solusi-solusi yang telah berikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena mau mendengar cerita saya, kemudian mau memberikan masukan dan solusi-solusi yang masalah yang saya sudah alami. Maka dari itu saya akan mencoba untuk lebih memperbaiki diri saya lagi, Bu. Oke, semoga Arbain juga diberikan kemudahan, ketenangan, dan kelancaran dalam proses perkuliahan Arbain. Tetap semangat ya, Iya, lakukan Bu. langkah kecilmu dengan konsisten. Untuk menutup sesi konseling pada hari ini, karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan doa. Maka itu doa Ibu pimpin berdoa dimulai. Amin ya. Doa selesai. Oke, baik Arbain, terima kasih banyak dan pengalaman dengan Ibu. Untuk itu Ibu akhiri sesi konseling pada hari ini. Untuk itu Ibu akhiri sesi konseling ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih Bu. Arbain, hati-hati ya di Iya jalan. Bu. Nanti di kos jangan lupa tidur yang nyenyak ya. Iya.